Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih, yang kali ini masih tetap berjudul Ritual Penolak Jodoh. Dan kali ini memasuki part yang ketiga. Nah, cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh akun yang bernama sid_sabta. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Kemudian kita memasuki part yang ketiga ketika kini Bara dan Fadil sudah berada di kamar kos Bara. Mereka pun sudah membersihkan diri. Jam dinding menunjukkan waktu pukul 7:30 malam. Fadil, kamu percaya setan gak? Tanya Bara. Jin maksudnya. Fadil malah balik bertanya. Ya gitulah pokoknya, percaya gak? Ya percayalah. Ya setan atau jin kan memang sudah diciptakan untuk menggoda manusia. Kamu tahu gak Bar? Tanya Fadil dengan mengangkat kedua alisnya sambil tersenyum mencurigakan. Naon? Setan itu makhluk ciptaan Tuhan yang konsisten. Mereka ini tidak pernah tergoyahkan komitmennya. Tahu apa komitmen mereka pada Tuhan? Tanya Fadil. Bara yang tertarik dengan penjelasan temannya hanya menggeleng saja karena tidak tahu dengan pertanyaan aneh temannya itu. Menggoda manusia. Komitmen mereka sejak dulu sampai sekarang masih nyata bukan? Manusia digoda mereka banyak cara kan? Justru manusia kadang gak sadar ini pengaruh setan atau bukan. Bara cukup tergelitik geli mendengar Fadil yang mengucapkan setan dengan kata syaiton. Pelafalannya mirip dengan orang-orang Arab. Maksudnya ente kumaha Fat? Tengarti aing mah. Fadil malah nyengir melihat temannya Bara tidak paham atas kata-katanya. Syaiton itu menggoda manusia dengan bisikan kan? Nah, bisikan syaiton ini akan masuk ke dalam pikiran manusia. Akal kita lah yang memutuskan mau meneruskan bisikan syaiton apa tidak. Akal kita berguna Bar untuk menentukan salah dan benarnya kita melangkah. Makanya kita harus mengasah akal kita. Jangan dibiarin tumpul. Kalau sudah akal tumpul, ya intinya kalau akalnya sudah tumpul akan kebenaran, maka yang terjadi akan mudah dipengaruhi diri kita akan hawa nafsu. Bisikan syaitan pun akan mudah kita terima. Penjelasan Fadil panjang lebar kali ini cukup dimengerti oleh Bara. Ia paham Fadil agak sedikit menyindirnya. Tadi saat Fadil sholat maghrib dan isya justru Bara tidak melaksanakannya. Bagi Bara tidak perlu pura-pura bila memang belum ingin melakukan kewajiban, daripada melakukan tapi tidak dengan keikhlasan. Kenapa tanya tentang syaiton Bar? Tanya Fadil penasaran. Hah? Oh gak apa-apa kok. Hanya ingin tahu bagaimana cara pandang Ustadz Fadil tentang hal-hal gaib, ujar Bara mencoba menutupi rasa gugupnya. Fadil mengerti Bara tampak enggan membahas kembali mengenai persetanan. Karena itu Fadil lebih memilih mengalihkan pembicaraannya. Bar main game online dong. Tadi katanya boleh main game, ujar Fadil tertawa tipis atas permintaannya. Si anjing malah minta main game online. Tuh bakal laptop di atas meja belajar, awas lo, kena godaan syaitonir rojim nanti, ucap Bara memukul pelang punggung Fadil. Hanya niat sebagai candaan saja, sembari menunjuk arah meja belajar yang terdapat laptop di atasnya. Nggak ada passwordnya kan Bar, laptopmu? Ada mie goreng. Nanti aku masak ya Bar. Banyak gini minyak. Nggak pernah kamu makan nih Bar? Apa cuma jadi pajangan?
Sedekahin ke aku lah, biar berkah nanti kamu itu. Ocehan Fadil panjang lebar ini justru malah membuat Bara menegang mengingat kembali mengenai tragedi mie goreng itu. Bara masih terngiang-ngiang akan kejadian pertama kali ia mengalami gangguan aneh tersebut. Oleh karena itu, sampai saat ini mie instan itu tidak pernah lagi disentuhnya. Ada rasa takut mengingat kembali sosok penampakan itu hingga sampai mengalahkan rasa lapar dan aroma mie instan. Ngerampok kamu, Fat. Udah main game aja. Minta mie juga. Ya udah ambil aja lah. Masak sendiri ya. Aku mau bubuk ganteng. Ah, elah Bar. Temenin orang Bar. Gak seru kamu mah. Seru Fadil. Aing capek. Nanti jam 12 bangunin Aing ya. Awas loh, jangan sampai enggak. Aing korok maneh. Ujar Bara dengan gerakan tangan mirip seperti orang mengiris layar. Sudah 3 jam Fadil bermain game di laptop Bara. Mainan favorit Fadil. Apalagi kalau bukan mainan e-sport game zaman sekarang Mobile Legends. Meski ada banyak game terbaru, Fadil masih setia dengan permainan ini. Saat tadi jam setengah 11 Fadil sudah memasak 2 bungkus mie instan. Sebenarnya mata Fadil sudah tampak lelah dan mengantuk. Tapi ada hal yang mengganjal dalam dirinya yang membuat tidak bisa tidur. Sedari tadi saat masuk ke kamar kos merasakan hawa yang berbeda di kamar kos Bara. Padahal Fadil bukan pertama kali ini menginap di kamar ini. Sudah tidak terhitung berapa kali ia menginap saking seringnya. Karena itu Fadil menduga ada hal yang tidak beres terjadi pada Bara. Dari gelagatnya wajahnya tampak berbeda dengan Bara 2 minggu yang lalu. Namun Fadil tidak berani untuk menanyakan pada Bara langsung. Khawatir Bara tersinggung. Sudah pukul 11 malam, 1 jam lagi Bara meminta untuk dibangunkan. Aneh memang Bara minta dibangunkan sebelum pukul 12 malam. Ada apa? Membunuh rasa penasarannya, Fadil memutuskan untuk mengakhiri permainannya. Ia putuskan untuk segera tidur karena tidak sehat untuk matanya yang mulai lelah. Meski sangat ingin melanjutkan permainan karena besok adalah tanggal merah, sebelum berbaring Fadil mengamati Bara yang tampak gelisah dalam tidurnya. Dugaan Fadil memang benar, ada yang tidak beres dengan temannya ini. Ia teringat Bara memintanya untuk dibangunkan sebelum jam 12 malam. Fadil menggoyang-goyang ke tubuh Bara agar temannya itu terbangun. Bar, bangun Bar, plak. Fadil menampar Bara cukup keras agar Bara terbangun, tapi Bara tidak bergeming sama sekali. Pukulan keras pun tidak dapat membangunkan Bara. Ketika Fadil hendak membangunkan Bara kembali, sayup terdengar suara. Olah dihudangkeun. Fadil kemudian menegang mendengar suara samar-samar tersebut yang artinya jangan dibangunkan. Ada apa sebenarnya? Tapi Fadil tidak terlalu terpengaruh dengan suara tersebut. Rasa takut masih bisa ia kendalikan. Bagi Fadil, kekuatan manusia terbesar adalah pada Robnya, Tuhan yang menciptakan manusia. Setan atau jin juga sama-sama ciptaan Tuhan, tidak perlu ada yang ditakuti. Fadil tidak gentar untuk membangunkan Bara, sedangkan orang yang sedang dibangunkan masih berada dalam alam mimpi yang membuatnya gelisah. Bara, bangun Bar, bangun. Hanya panggilan yang ia dengar. Merasa ada yang memanggil namanya. Bara membuka mata. Ah, teriak Bara cukup kencang. Ia begitu terkejut melihat sosok di hadapannya. Bara yang sedang tidur terlentang itu dengan kedua tangan terlipat di depan dadanya. Sedangkan sosok tersebut tengkurap di hadapannya. Wajah mereka berdekatan. Sosok itu menatap Bara dan menyeringai menakutkan. Untuk menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri saja, Bara tidak mampu. Perlahan sosok itu tiba-tiba menangis. Tangisannya menyayat hati. Tapi bagi Bara peduli setan, ia sedang takut sekarang.
Dengan segala keberanian ia mengusir sosok tersebut. "Indit maneh? Indit sing jauh." Bara berteriak dengan bahasa Sunda yang diartikan pergi kamu, pergi yang jauh. Sosok itu tidak terpengaruh dengan usiran Bara. Penampakan itu malah tertawa melengking. Bara mencoba tidak gentar, ia tatap terus sosok tersebut meski ia enggan. Harapannya sosok tersebut menjauh dan pergi. Perlahan Bara merasa ada yang menggoyang-goyangkan tubuh Bara seraya memanggil namanya. Mata Bara tiba-tiba membeliak. Ia menatap Fadil, temannya yang berusaha membangunkannya sedari tadi. Tatapan Bara menusuk tajam pada Fadil, seakan-akan ingin membunuh Fadil. "Bara, sadar Bar," ia seru Fadil sambil tetap menepuk-nepuk tubuh Bara. "Bara, jangan biarin setan menguasai kamu. Kalahkan dia, kalahkan. Tanamkan dalam pikiranmu kamu manusia lebih mulia," teriak Fadil yang kini mulai merasa takut dan frustasi melihat keadaan Bara. Bara hanya menatap nyalang pada Fadil. Sesekali giginya berkemerutuk, ranggangnya mengeras, hingga akhirnya kesadarannya kembali pulih. Tubuh Bara kini lemas, serasa seluruh tulangnya dicopot dari tubuhnya. Ia hanya bisa mendesah napas dengan pelan. "Bar, kamu kenapa Bar? Apa sering begini saat malam?" tanya Fadil sudah tidak sabar lagi. Bara menunduk, hanya anggukan saja jawabannya. Ia tidak tahu harus bagaimana bercerita pada Fadil. Ada ketakutan akan dihakimi atau tidak percaya atas apa yang sedang dialaminya. Bara menarik nafas dalam-dalam. "Setiap hari aku benar-benar gak bisa tidur, Fat. Sudah 2 minggu ini aku seperti ada yang mengganggu." Fadil memperhatikan Bara yang tampak frustasi. "Aku gak ngerti kenapa ada yang ganggu. Aku seperti orang dihantui, Fat." Fadil yang sedari tadi diam akhirnya berbicara. "Sebenarnya saat aku pertama kali masuk ke kamar kosmu ini ada yang berbeda. Nggak kayak biasanya. Terus apa yang akan kamu lakukan?" tanya Fadil. "Aku sudah meminta tolong akangku di kampung untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dia hal-hal mistis begini ya banyak tahu. Minta tolong bagaimana, Bar?" tanya Fadil penasaran. "Akangku di kampung, ya intinya di kampung dia itu semacam kumpulan kebatinan. Ada gurunya yang tahu hal-hal begini." "Dukun?" Fadil bertanya dengan gamang, yang hanya dijawab Bara dengan anggukan. Sebelum hendak berbicara, Fadil menghela napas dalam-dalam. Ia mempertimbangkan apakah harus menyampaikan atau tidak. "Bar, apa hal-hal begini harus diselesaikan dengan dukun lagi? Bukannya nanti akan ada banyak hal yang harus kamu jalani, semacam ritual atau mahar pengikat?" "Maksudmu gimana, Fat?" Bara mulai agak emosi atas pertanyaan Fadil. Sudah tubuhnya masih lemas, Fadil bertanya dengan nada hendak menghakimi. "Maksudku, apa tidak ada cara lain selain ke dukun? Kita tidak pernah tahu apa kan resikonya, Bar." Fadil memperhatikan Bara, kemudian ia melanjutkan kata-katanya. "Tapi semuanya kembali pada dirimu, Bar. Apa yang kamu yakini dan percayai. Aku hanya memberikan saran. Bolehkah kamu pertimbangkan? Boleh kamu buang juga," ujar Fadil sembari menepuk pundak Bara. Bara berpikir atas perkataan Fadil. Ia bimbang, tapi pada siapa lagi ia meminta bantuan kalau bukan paranormal yang dikenal kakaknya. "Main game aja weh, kita sampai subuh. Besok libur kan?" ajak Fadil agar Bara tidak terganggu dan tegang. Ia tahu temannya ini butuh dukungan dan hiburan. Bara sumringah atas ajakan Fadil. Hal ini kan bisa membunuh rasa khawatir dan takutnya. Fadil dan Bara asik bermain game hingga pukul 4 pagi. Setengah jam lagi akan waktu subuh tiba. Ya, mata Fadil dan Bara sudah memerah karena mengantuk dan duduk di depan laptop dalam waktu 4 jam untuk bermain game online.
Bara sudah mulai terkantuk-kantuk. Fadil tetap berusaha mempertahankan diri agar tidak tertidur. Bara, panggilnya pada Bara agar tidak tertidur. Sholat subuh dulu baru tidur, seru si Fadil. Iya, jawab Bara dengan malas. Bar, kamu tadi gimana? Ada rasa takut dan ada yang gangguin gak pas kita lagi main PS? Tanya Fadil. Bara memikirkan ucapan Fadil. Ia kemudian merenung. Enggak, Fad, aku nggak ngerasain gangguan, kayak yang lupa aja. Nah, berarti kamu dalam kondisi tidak satu server dengan makhluk astral. Satu server? Maksudnya gimana, Fad? Tanya Bara tidak mengerti. Waktu awal gangguan mistis, kamu masih berpikiran positif. Akan tetapi karena terus-menerus membuat kamu merasa tersugesti, saat itulah kondisi tubuh dan otak kita seakan pasrah menerimanya. Seolah-olah kita mengizinkan mereka untuk mengganggu dan masuk ke dalam pikiran kita. Fadil menjeda kemudian menghela nafas. Pernah nonton film The Conjuring atau film horor barat? Bagaimana cara mereka mengidentifikasi adanya makhluk halus? Bara kemudian menggeleng. Ia memang tidak selalu ataupun tidak terlalu suka menonton film horor. Baginya kurang kerjaan menonton film genre tersebut. Gelombang frekuensi energinya ini lebih pada ke cara berpikir mereka, Bar. Orang-orang barat memakai ilmu pengetahuan untuk memahami dunia gaib, sedangkan budaya dan cara masyarakat kita memakai klinik dan semacamnya untuk memahaminya. Karena itu mitos sangat pesat berkembang di Indonesia karena cara berpikir masyarakatnya. Sedangkan di barat sana mereka selalu rasional dalam berpikir. Coba kamu amati tiap-tiap daerah di Indonesia. Ya, itu saja berbeda-beda kan makhluk halusnya. Belum lagi di berbagai negara lain di dunia juga berbeda. Cina ada vampir yang lompat-lompat, ada Dracula di Eropa, dan di Jepang ada hantu-hantu dalam mitos mereka. Bara memperhatikan penjelasan panjang lebar Fadil layaknya sebuah pembelajaran di bangku sekolah. Artinya, bagaimana cara berpikir kita dan persepsi kita akan sangat mempengaruhi. Maksudku, Bar, makanya tampilan penampakan hantu itu berbeda tergantung hal yang ditakuti serta tidak ketinggalan juga dengan adanya budaya masyarakat. Aku mohon maaf bila menyinggung. Kamu tahu resiko bila kamu meminta pertolongan pada dukun dan semacamnya. Jangan sampai hal resiko yang kamu dapatkan justru malah lebih memberatkan daripada hasil yang kamu capai. Paling penting, hati-hati terhadap dosa syirik. Fadil bangkit menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelah selesai menjelaskan panjang lebar mengenai makhluk astral, ia menepuk pundak Bara pelan-pelan seakan-akan ingin menguatkan Bara bahwa tidak perlu takut akan gangguan hal-hal semacam mistis seperti itu. Kembali Bara terdiam merenungi ucapan-ucapan Fadil. Ia bimbang harus bagaimana memecahkan solusi atas gangguan-gangguannya. Dalam benak Bara, satu sisi ia mengiyakan ucapan Fadil, tapi sisi lain Bara ingin menunggu penjelasan Hanif kakaknya. Nunggu Hanif dulu bagaimana penjelasannya. Apakah benar ada yang mengirim bala kepadaku? Baru nanti akan kuputuskan bagaimana langkah selanjutnya. Batin Bara dalam hati menegaskan. Nah, pernah nggak kalian berpikir yang sama dan kayak Fadil? Kira-kira misalnya, kalau kita lagi di Jepang, Amerika, atau Korea, hantu yang akan muncul menakuti kita, meski kita ini orang Indonesia, apakah masih sama macam hantu Indonesia apa beda? Budak Baung, buka. Ketukan pintu terdengar cukup keras pada pukul 10:05 pagi di depan kamar kos. Bara dan Fadil yang masih tertidur akibat kelelahan dalam bermain game online semalam suntuk. Setelah sholat subuh baru mereka tertidur hingga sekarang. Fadil yang terbangun terlebih dahulu membangunkan Bara, mengatakan ada orang yang menggedor-gedor pintu kamar kosannya.
Si penggedor pintu menggedor pintu lebih keras lagi karena kesal tidak kunjung dibukakan pintu. Bara, panggil si penggedor pintu dengan lantang. Oh, lancek kurang. Fat, kata Bara pada Fadil sembari berjalan malas membuka pintu. Berisik Kang, aing masih tidur tadi, sungut Bara pada Hanif kakaknya. Tanpa dipersilakan masuk, Hanif kemudian menyelonong masuk tanpa malu. Ada teman, kalian gak apa-apa? Ngapain kan? Tidur bareng berdua? Tanya Hanif menggoda. Nying, aing teh homo Kang, elok Bara. Fadil hanya tertawa saja kemudian berkenalan dengan Hanif. Fadil pun izin mencuci muka di kamar mandi. Mau kemana Fat? Buru-buru banget? Tanya Bara. Pulang Bar, udah siang. Waktunya buat brunch. Gaya ente. Pakai ngomong Inggris segala kamu Fat. Cibir Bara dan Fadil yang mencibir hanya meringis saja. Pamit ya Kang, Bar, ujar Fadil berpamitan untuk pulang dan keluar dari kamar kosannya. Saat keluar dari kamar kos Bara, ia berharap perkataannya subuh tadi benar-benar didengar oleh Bara. Fadil sungguh khawatir bila Bara meminta bantuan pada dukun dan semacamnya. Akan ada konsekuensi besar yang menanti dan berdampak buruk pada Bara. Tapi Fadil tahu ia adalah orang luar sehingga tidak punya hak untuk ikut campur dalam masalah Bara. Ia hanya bisa memberikan saran sesuai kapasitasnya. Selebihnya adalah keputusan Bara bagaimana yang akan terjadi nanti. Selepas kepulangan Fadil, Bara bergegas mandi dan membeli sarapan yang kesiangan untuknya dan kakaknya. Mereka makan berdua di dalam kamar kos Bara, sambil mengobrolkan mengenai masalah yang dihadapi Bara. Jadi kumaha Kang? Tanya Bara penasaran. Mana ceritain dulu, lagi dekat sama cewek siapa? Dan apa yang terjadi? Hanif malah balik tanya pada Bara. Bara akhirnya tersedak beberapa butir nasi yang ia kunyah terlempar keluar dari mulutnya. Bara kemudian melirik Hanif dengan ragu sambil menggaruk tengkuknya frustasi. Nggak bisa dikatain deket sih Kang, biasa aja, cuma PDKT biasa, ujar Bara terang. Jujur Bar, kalau nggak jujur nggak akan Akang bantu, tegas Hanif yang membuat nyali Bara menciut. Aku nggak sengaja Kang, sumpah, tapi beneran nggak sampai jebol, ucap Bara takut akan respon kakaknya. Mana tidur jeung awewe? Tanya Hanif dengan nada marah. Tidak percaya ia adiknya melakukan hal seperti itu, tidur dengan perempuan yang belum menjadi istrinya. Nggak sampai jebol Kang, bener, cuma ya itulah, elak Bara kembali. Ia malu harus berterus terang. Jadi si cewek ini minta tanggung jawabmu Bar? Tanya Hanif dengan tatapan tajam. Elah si Akang, kita cuma main tangan Kang, nggak sampai masukin gitu. Kejadiannya juga pas aku nginep di rumah teman aku. Kebetulan dia juga ikutan nginep. Si cewek itu emang suka sama aku Kang, tapi pas kejadian itu aku dulu siang mulai. Kejadiannya benar-benar di luar yang aku pengen Kang. Aku udah nolak cewek itu padahal. Tapi pas malam itu, aku gak sengaja pas temanku pada tidur, aku ke kamar mandi. Dia juga terbangun kayaknya dari tidur di lantai atas. Pas aku keluar, papasan sama dia yang lagi minum. Terus gak sengaja kesenggol. Aku agak nafsu waktu itu ngelihat penampilannya Kang. Aku jadi pengen Kang, soalnya pas acara udah selesai, anak-anak pada nonton film yang ada adegan gituannya Kang. Agar kakaknya paham apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana rasanya. Sebagai bungsu dari 5 bersaudara, jarak usia Hanif dan juga Bara yang tidak terlalu jauh membuat mereka dekat. Sedari kecil Bara selalu mengikuti kemana Hanif pergi bermain. Hanya untuk pendidikan dan sekolah saja mereka berbeda. Bara meski suka bermain, tapi ia suka dengan sekolah. Cewek ini yang namanya Muti
Apa iya cewek gampangan? Apa si Muti ini minta kamu tanggung jawab soalnya udah grepe-grepe gitu? Iya bang, cewek yang tidur sama aku Muti. Dia nggak ngomong untuk tanggung jawab. Cuma aku risih dan juga malu kalau ketemu dia. Malu karena keinget gimana kejadian malam itu. Risih karena ya dia terus-terusan ngejar aku bang. Karena katanya dia itu cinta sama aku, ujar Bara. Hanif kemudian mengerutkan kening seraya berpikir dan kemudian mengeluarkan interogasi pada Bara kembali. Wajah yang sering mengganggu tidurmu itu, ini wajah siapa? Wajah Muti atau cewek lain? Iya Kang, wajah yang kulihat itu wajahnya si Muti, cuma beda tampilan aja. Hanif merasa aneh, sepertinya ada yang salah atas dugaannya. Selain Muti, kamu dekat sama cewek mana lagi? Tanya Hanif. Ya, ala polisi yang sedang menginterogasi pelaku kriminal. Iva, cewek dari desa Karangasi kan? Iva, anak Karangasi. Hanif kemudian bergumam, ia seperti pernah mendengar nama itu, mencoba mengingat wajah dan namanya, tapi ia lupa. Jadi, kumaha Kang? Ada apa sebenarnya? Bara sudah tidak sabar lagi dan penasaran dengan apa yang dialaminya. Ada yang ngerjain kamu Bar, alasannya nggak bisa diketahui. Ini semacam kayak membuatmu agar membenci dan lupa pada seseorang. Secara jenis bala yang dikirimkan padamu nggak sampai membahayakan nyawa, menurutku lo ya. Tapi ya kamu dibuat tidak suka dan juga linglung. Nggak berbahaya? Gimana nggak berbahaya Kang? Orang pernah dicekik aku, ucap Bara kesal. Tapi kamu akan dibuat tidak nyaman dan terganggu, dan membuat kamu ini benci Bara. Hanif tidak lagi melanjutkan kata-katanya. Ia masih menduga-duga karena ada hal yang aneh. Sosok yang dimimpikan Bara adalah sosok Muti, sedangkan ia tidak tahu bagaimana Iva. Hanif lupa. Ia hanya pernah dengar tentang Iva, tapi apakah Iva itu terdengar helaan nafas dari Bara? Sebenarnya ada kejadian Kang. Waktu itu aku lagi jalan sama Iva, kebetulan Iva lagi di Bandung. Dia pengen jalan-jalan, ya aku ajak dia. Pas lagi makan di kafe, aku ketemu Muti. Terus agak berantem sedikit. Emang gimana kejadiannya? Tanya Hanif. Bara mengingat kembali saat tragedi kafe yang memalukan baginya. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, terus saksikan dan nantikan di channel ini. Ya kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Ya terima kasih atas dukungan dan support kalian selama ini ya teman-teman. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian video kali ini saya akhiri dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.